Kunna linahtadi laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbana bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebagai permulaan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengambil pelajaran dan mengingat dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah ke zaman terang benderang dan sebaik-baik umat khairul ummah. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Beru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah At-Taqwa Beru, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ba'da maghrib 27 September 2022 kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, paman Nabi sendiri yang memusuhi Nabi, setiap hari Senin diringankan azabnya karena suatu Nabi lahir sangat berbahagia dan atas kebahagiaan ini rela mengorbankan 100 ekor untanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki akhlak yang terpuji yang wajib kita teladani dan idolakan. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad dapat kita temukan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Begitu pula dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin telah banyak kisah yang kita dengar mengenai Rasulullah, betapa agungnya akhlak beliau. Salah satunya kisah Rasulullah dengan pengemis buta. Di sudut jalan kota Mekah terdapat seorang pengemis buta yang selalu mencaci maki dan menghina beliau. Jika ada seseorang mendekatinya, maka ia lantas berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Perkataan itu terus dikatakan oleh pengemis buta kepada seseorang yang terus menyuapinya setiap hari. Hingga suatu hari ia merasa sangat kelaparan karena orang yang biasa menyuapinya selama ini tak kunjung menemuinya. Hingga suatu saat ada seseorang yang kembali datang menyuapinya. Namun si pengemis pun sadar bahwa yang menyuapinya kali ini sangat berbeda yang sering menyuapinya selama ini. Akhirnya si pengemis buta pun bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku setiap hari." Akhirnya seseorang pun menjawabnya, "Aku adalah salah seorang sahabatnya yang selama ini yang menyuapimu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah zaman yang modern ini, banyak para pemuda-pemudi Islam yang mengidolakan selain dari Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya mengidolakan seseorang yang dimana seseorang itu tidak membawa manfaat sama sekali dalam agama kita?
Apa gunanya mengidolakan seseorang yang dimana seseorang itu tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah caranya agar kita mengidolakan dan mencintai Rasulullah bukan hanya di lisan tapi juga di dalam hati? Ketika seseorang mengidolakan seorang artis, maka konten mereka dipenuhi oleh foto-foto artis tersebut, selalu mencari kabar terbaru dari artis tersebut sehingga menjadi artis yang diidolakan. Sama halnya untuk mengidolakan Rasulullah, yaitu dengan cara memperbanyak membaca kisah-kisah beliau, menegakkan semua sunnahnya, dan memperbanyak selawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Jika kita semasa di dunia mencintai, mengidolakan Rasulullah, maka insya Allah di akhirat kelak kita dapat berkumpul bersama beliau. Demikian kultur dari saya. Semoga kultur ini dapat membuka hati kita supaya mengidolakan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita sepanjang umur hidup kita. Akhirul kalam, yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari khilafah diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dari saudara kita Arisan Tiga dalam menyampaikan kultur. Selanjutnya dari 11 IPS 1 yaitu saudara kita Ardi Aksa dengan judul Muhammad bisa berada di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dan saya hormati kepala sekolah Madrasah Al-Tafabiru, dan saya hormati dewan guru sekalian, dan saya hormati Bapak Guru, dan saya banggakan teman-teman sekolah. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dilakukan sebagai bentuk rasa syukur karena Ia telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Hal ini dibuktikan melalui kesempatan yang boleh dirasakan sekarang, di mana kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga beliau senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dengan derajat tertinggi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya juga berharap baik Anda maupun saya juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Maulid Nabi, tentunya tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya agar senantiasa mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Maulid Nabi, tentunya tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya agar selalu senantiasa dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Maulid tadi, tentunya tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya agar selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan perintah tersebut telah dituang dalam surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang bumi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan menghilangkan segala beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkannya kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hal tersebut saya mengharapkan kepada seluruh umat muslimin di seluruh dunia untuk senantiasa mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan menjadi umat terpilih di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diingatkan kembali untuk melakukan firman Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah SAW melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari 12 IPA, itu saudara kita Andika. 11 IPA 11 siapa nak? 11 katanya tidak ada bang. Tidak usah apa, kan kita sudah Selanjutnya dari 12 PS, saudara Edi Gunawan dengan terima dulu. Dia ini beda sama adiknya, Pak. Ya. Cute sekali. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Takabiru, yang saya hormati Ibu Bapak beserta Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan beserta adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah kuliah singkat mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rodi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa mengikuti acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam ajaran Islam kita bisa membedakan yang hak dan batil berkat dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dimana bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang dimana telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju jalan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini menjelaskan bahwa adanya peringatan Maulid pada tahun ini menunjukkan bahwa menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad melebihi diri sendiri dan orang tercinta merupakan amalan yang sangat utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla'a bil mu'minina min anfusihim. Yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Surah Al-Ahzab ayat 6. Dengan demikian sudah menjadikan keharusan kita sebagai umat muslim untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah dan Muhammad SAW di dalam hati, melebihi diri sendiri, lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Ibu Iva, kau ganti dia sebentar. adalah dari sifat-sifat Nabi SAW dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai teladan. Jadikan sebagai teladan dari Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati dalam perilaku hidup Rasulullah SAW yang selanjutnya kita tunjukkan dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzkurullaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Dan ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ialah yang banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, dunia ini menjadi terang benderang dari kegelapan yang melanda hidup kita, yakni berupa cahaya hidayah yang menerangi kegelapan, yang menembus kegelapan jahiliyah. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan ini kita bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan menambah mencintai dan dalam perubahan positif yang ada dalam diri kita temui dalam kehidupan, walaupun dunia
dunia melanda hidup kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.